Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Al-'Umdah fi Syarhil 'Umdah yang ditulis oleh Imam Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah. Kita akan melanjutkan pada pembahasan masih terkait syurutu tayammum. Ya. Kemarin kita sampai poin yang terakhir adalah masalah yang ke-109. Walahu syurutun arba'atun. Ya, kemarin disebutkan ada 4 syarat, baru kita sebutkan syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu al-'ajzu 'an isti'malil ma', ketidakmampuan untuk menggunakan air. Ya. Ketidakmampuan untuk menggunakan air ini ada 2 kondisi atau ada 2 pembagian. Yang pertama li'adamihi, karena ketidakadaan air, ya. Maksudnya adalah tidak ada air hakikatan, secara hakikatnya memang tidak ada air. Yang kedua, itu yang penjabarannya cukup panjang yang kita lanjutkan pada masalah yang ke-110. Itu juga masuk dalam kategori li'adamil ma', ketidakadaan air atau keberadaan air hukman, secara hukum. Ya. Airnya ada, tapi secara hukum dianggap tidak ada. Kenapa? Yaitu al-'ajzu 'an isti'malil ma', karena ketidakmampuan untuk menggunakan air. Jadi ada adamul ma' itu, tidak ada air itu hakikatan, secara hakikatnya memang tidak ada air, kering, atau kondisi lainnya yang tidak memungkinkan dia menemukan air tidak ada. Yang kedua, air ada di sampingnya berlimpah, namun dia tidak mampu untuk menggunakannya. Ini yang disebut dengan adamul ma'i hukman, tidak ada air secara hukum. Kita lanjut pada masalah yang ke-110. Qala al-musannifu rahimahullah mas'alatun. Ya, kita ulangi sedikit ini yang kemarin. Aw li khawfil 'atashi 'ala nafsihi haqahu Ibnul Mundhir ijma'an, aw li khawfihi 'ala rafiqihi aw bahimatihi aw khawfin 'ala nafsihi aw malihi fi talabihi li'annahu khaifun ad-darara bi isti'malihi fajaza lahu tayammumu liqaulihi alaihi salam la darara wa la dirara. Masalah yang ke-110 ini masih menjelaskan tentang adamul ma'i hukman, tidak ada air secara hukum. Di antaranya adalah khauful 'atasi 'ala nafsihi. Dia khawatir bahwa jika air tersebut digunakan untuk berwudu, maka dia terjebak kepada kehausan yang akan memudaratkan dirinya. Jadi dia memiliki 2 pilihan yang cukup berat. Airnya yang ada terbatas, lalu dia dihadapkan pada 2 pilihan. Air dipakai untuk bersuci, di mana bersuci adalah syarat untuk sholat,
atau air tersebut dipakai digunakan untuk minum, dikonsumsi. Sementara kalau tidak dikonsumsi maka dia akan kehausan dan bisa berakibat fatal yang berujung mungkin pingsan atau kepada kematian. Maka kondisi ini bisa menjadi bagian sebab seseorang boleh bertayamum, karena itu masuk dalam kategori al-ajzu an isti'malil ma', ketidakmampuan untuk menggunakan air. Au li'adamihi, ketidakadaan air secara hukum. Airnya ada namun terbatas dan dia dihadapkan pada dua pilihan yang harus dipilih dengan tepat. Nah, karena dia merasa khawatir kalau dia tidak meminum air tersebut dia akan pingsan, maka dia lebih memilih untuk mengkonsumsi air tersebut dan untuk sholatnya dia harus bertayamum. Ini contoh kasus yang lain. Ini sebagaimana yang dihikayatkan oleh Ibnul Mungdir secara ijma. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa kondisi semacam ini disepakati oleh para ulama bahwa kondisi itu boleh seseorang untuk bertayamum. Artinya tayamumnya adalah sah. Ya. Kalau di matanya disebutkan au malihi au rafiqihi. Ya. Au malihi. Apa yang dimaksud khauful atashi ala malihi? Ya, khawatir hartanya kehausan, harta kok kehausan gitu ya. Yang dimaksud di sini maluhu atau malihi di sini adalah bahimatihi, yaitu hewan ternaknya atau zaman dahulu kendaraan yang berasal dari hewan, unta, keledai, pigol ataupun kuda ya. Jadi dia khawatir kalau kudanya ini kehausan, kalau kita paksa, wah ini kalau sholat kan harus wudhu harus pakai air, padahal kudanya sudah cukup kehausan dia. Nah, kalau kita paksakan untuk dipakai untuk wudhu, maka kudanya akan pingsan. Nah, kalau sudah pingsan berarti dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal sisa perjalanan jaraknya masih cukup panjang. Nah, ini kan berarti nanti ada hadis yang mengcover makna ini secara umum. Ya, jadi semua kondisi-kondisi ini terangkum dalam hadis tersebut. Ya. Khauful atasi ala malihi maksudnya adalah khawatir hartanya, yang dimaksud adalah hewan tunggangannya atau hewan-hewan ternaknya mereka kehausan. Ya. Ini mungkin kasus realnya bisa kita pahami untuk orang-orang Badui katakanlah. Zaman dulu orang Badui di padang pasir itu kan hidupnya berpindah-pindah. Ketika di satu lembah di situ oasenya sudah habis, maka dia akan berpindah ke tempat lain mencari sumber air. Nah, ketika mereka berpindah bukan hanya membawa anak, istri, semuanya, suku yang mereka punya, harta yang mereka miliki, tapi mereka juga membawa hewan-hewan ternak. Karena hewan ternak itu menjadi sumber makanan mereka. Susunya menjadi sumber energi yang disantap, dikonsumsi untuk minuman, dan daging-dagingnya itu mereka sembelih, ya mereka konsumsi untuk menjadi sumber makanan. Nah, ketika mereka merasa ini airnya terbatas, tinggal beberapa ember. Nah, sementara kita harus sholat bagaimana? Maka mereka memilih untuk tayamum daripada hewan-hewan ternak mereka itu meninggal atau mati ya. Nah, sehingga ini masuk dalam kategori khauful atasi ala malihi. Lalu
Yang dimaksud khauful atasi ala rafiqihi ay ala zamilihi, ala sahibihi. Ya. Mereka juga khawatir saudaranya yang kehausan. Ya, mungkin sedang melakukan safar berdua. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika hijrah ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma berdua. Karena mereka dikejar, beliau SAW dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada sayembara siapa yang bisa mendapatkan keduanya akan mendapatkan hadiah sekian-sekian gitu kan. Maka mereka kemudian mengambil jalur yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Manusia biasanya dia mengambil jalur untuk ke arah barat. Beliau SAW dan Abu Bakar mengambil arah ke timur supaya jejaknya tidak tercium. Ya. Dan melewati medan-medan yang cukup luar biasa. Nah, hanya berdua. Ini mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Nah, sekarang aja, zaman sekarang banyak orang-orang, saya sering ilustrasikan ini supaya ada gambaran real gitu ya, bukan di awang-awang gitu. Sekarang aja banyak orang-orang yang punya kecenderungan anak-anak mapala atau apalah gitu ya, yang suka camping, yang suka jalan-jalan ke hutan atau ke gunung mendaki itu. Itu kecenderungan yang tidak bisa dipungkiri. Seseorang itu punya hobi sendiri-sendiri. Ada orang yang suka hobinya main apa, orang sukanya jalan-jalan kemana. Itu kecenderungan masing-masing. Tapi kalau seseorang dia punya keteguhan iman dalam kondisi apapun, kewajiban dia tidak ditinggalkan. Saya mendapatkan video terbaru. Video terbaru itu di perhelatan Asian Games. Ya. Ada seorang pemuda Uzbekistan kalau tidak salah. Dia sholat di stadion di RRC sana ya, di Cina. Karena kan lagi di sana tuan rumahnya. Nah, sementara tuan rumah tidak menyediakan tempat ibadah di situ. Uzbekistan Muslim di sana. Sebagian fansnya Muslim. Nah, ketika jamnya sholat, dia sholat. Nah, sholatnya itu di samping stadion itu, di arena inilah, arena bebas itu, yang santai, bukan di dalam, di tribun bukan. Dia sholat, itu dihalang-halangin oleh pihak keamanan, dikirain apa gitu ya. Nah, artinya ini menunjukkan ya kecenderungan orang itu berbeda-beda. Hobi seseorang beda-beda. Tapi ketika seseorang memiliki keteguhan iman dalam kondisi apapun, kewajiban dia kepada Khalik-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap dia jaga, dijalankan. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, di negeri kita biasanya kalau saya baca, saya lihat itu informasinya, orang-orang yang suka mendaki itu bukan hanya rombongan saja. Ada di antara mereka yang hanya berdua, ada yang solo ya, melakukan sendirian. Itu ada. Jadi memang penjelasan di sini khauful atasi ala rafiqihi, ya ini wajar. Para ulama menjelaskan hal itu secara umum mungkin terjadi ketika seseorang itu dia melakukan perjalanan bepergian bersama kawannya cuma berdua, kemudian salah satu di antara mereka sangat kehausan. Ini bisa saja terjadi. Ya. Nah, di sini dalam kasus ini ketika dia dihadapkan pada pilihan apakah dia airnya yang terbatas dipakai untuk wudhu atau untuk dikonsumsi oleh temannya. Nah, maka kemudian dia mendahulukan temannya daripada dipakai untuk wudhu. Ya. Padahal kalau ditimbang wudhu itu kan wajib hukumnya. Karena la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, sholat tidak diterima kalau tidak berwudu, dan wudu tidak sah kalau tidak menggunakan air. Air ini ada, tapi kondisinya kan ada dua doror di situ, dua kondisi darurat. Satu, temannya sangat butuh air, tapi akibatnya bisa fatal pada kematian. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kebinasaan di sini adalah kematian. Ya, kalau dibiarkan teman kita kehausan, maka dia akan pingsan dan mati. Sementara kita menunaikan kewajiban kita, sholat gitu misalkan. Nah ini tentu kematian itu lebih fatal daripada kita berwudu menggunakan air. Sementara berwudu itu masih ada opsi lain yang Allah berikan, yaitu thaharah badilah, ya, bersuci penggantinya yaitu tayamum. Sehingga ini lebih diutamakan. Memberikan minum kepada teman yang kehausan lebih diutamakan daripada untuk berwudu. Air tersebut dipakai untuk berwudu. Kemudian au khaufin ala nafsihi, au khaufin ala nafsihi. Maksudnya adalah khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi adalah khauful atas, khawatir akan kehausan. Tapi kalau yang ini khaufin ala nafsihi, khawatir bahwa dirinya akan mengalami atau tertimpa perbuatan yang diduga akan fatal, ya, akan fatal. Contoh misalkan di sini, au khaufin ala nafsihi au malihi fi talabihi. Nah, karena di sini ada qaidnya yaitu fi talabihi. Karena kan tadi kondisi tidak ada air itu kan satu, secara hakikatnya memang tidak ada air. Yang kedua, tidak ada air secara hukum. Tidak ada air secara hukum, ada namun jumlahnya terbatas. Yang kedua, ada namun dia terhalang untuk mendapatkan air yang berlimpah karena kondisi sekitarnya, kondisional. Maksudnya adalah misalkan kita berada di tengah satu tempat di mana yang saya alami misalkan dulu, pernah saya ceritakan waktu di Pulau Nusa Kambangan. Sudah tengah malam, kemudian kita tidak ada sumber air di sekitar kita, ada tapi cukup jauh, sekitar 100 meter mendaki. Di situ waktu siang ada sumber air itu ada, jelas sekali tertampung, ya, yang keluar dari celah-celah bebatuan itu tertampung dan jernih sekali. Tapi untuk sampai ke tempat itu, ke tempat sumber air, nah itu yang kita merasa takut. Takut ada babi hutan, takut ada ular. Nah ini informasi ini bukan hoax, ya. Beberapa kasus petani-petani itu memang dimakan ular. Pernah dengar, Pak? Di Sulawesi itu petani sawit, petani orang yang babat alas itu betul-betul ditelan mentah-mentah oleh ular. Ya. Jadi bukan hanya buaya saja yang menelan manusia, ya. Ular pun menelan manusia. Itu masih ada di Indonesia. Ya. Jadi ularnya cukup besar, satu pohon, ya satu tiang sekolah itu aja itu sudah bisa menelan tubuh kita. Ya, karena ular itu punya kemampuan untuk bisa menelan yang bobotnya atau besarnya itu lebih mungkin 2 kali atau 3 kali lebih besar dari ular. Ya. Jadi kalau ular kita hanya satu paha kita, besar perutnya itu masih bisa menelan kita. Nah. Jadi kekhawatiran atau rasa takut yang muncul dari diri kita ketika kondisi seperti itu, maka ini masuk dalam kategori khaufin ala nafsihi fi talabihi. Ada di situ sumber air, tapi untuk mengambilnya, atau ada sungai di situ, ada kolam di situ, tapi kita khawatir karena ini tengah malam. Maka ini seseorang
dibolehkan atau itu masuk dalam kategori syarat al-ajzu an isti'malil ma'a wa adamihi. Dia boleh bertayamum daripada dia terjebak kepada kebinasaan tadi, ya. Au malihi fi talabihi, atau dia khawatir kepada hartanya, takut hartanya hilang ketika dia berusaha mencari. Misalkan siang hari dia sendirian, dia membawa kendaraan, motor katakanlah, atau misalkan unta, zaman dahulu kuda misalkan, kemudian sudah nggak ada air, sudah jamnya sholat. Lalu kemudian dia hendak mencari air. Nah, kemudian dia berusaha mencari air. Kan nggak mungkin kendaraan ini dibawa terus, naik turun dan seterusnya, sehingga harus ditinggal sebagian dari harta bawaannya. Nah, kalau dia merasa khawatir bahwa harta miliknya, kendaraan yang dia miliki, yang dia bawa itu hilang atau diambil orang, dicuri dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh bertayamum. Li'annahu khaifun ad-darara bi-isti'malihi fajaza lahu tayammumu. Karena dia merasa takut, merasa khawatir, mara bahaya itu akan menimpa kepada dirinya tatkala dia berusaha untuk mengambilnya atau mencari air tersebut, fajaza lahu tayammum, maka dia boleh untuk bertayamum. Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirara. Jadi ini termasuk hadis yang menjadi pijakan, hadis yang menjadi landasan umum, ya. Hadis besar ini. Kalau di dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, ini menjadi hadis pokok yang muncul atau melatar belakangi munculnya kaidah fikih besar. Ya, kaidah fikih kan itu ada kaidah-kaidah yang besar-besar, kaidah pokok-pokok, kemudian ada kaidah yang furu', yang parsial-parsial. Nah, termasuk di antara kaidah yang pokok dalam fikih itu adalah hadis ini yang menjadi landasan hukumnya. Tidak boleh seseorang itu melakukan doror. Doror itu melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirinya, wala diror, melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Nah, ini kaidah umum, ini kaidah besar. Jadi setiap apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menimbulkan mudarat, bahaya kepada dirinya ataupun kepada orang lain, itu hukumnya nggak boleh. Ya. Kalau Anda ditanya misalkan ada Febri misalkan, Febri motornya anyar, motornya ninja mana ya? Amin ya Mas Febri ya. Ngebut salib kanan, salib kiri, salib. Mas Febri enggak motor enggak boleh ugal-ugalan. Emang ada dalilnya Pak? Dalilnya apa sih? Numpak motor ugal-ugalan orang nambok. Nah, ini dalilnya. Tidak boleh seseorang menimbulkan mudarat untuk dirinya dan menimbulkan mudarat kepada orang lain. La dororo wala diror. Semua apa saja. Naik motor kah, permainan apa saja kah, apa saja, sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk dirinya atau sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain, maka hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu kaidah yang cukup luar biasa. Ini dihafal oleh anak-anak SD meskipun mereka belum paham. Yang penting hafal dulu. Kalau memang stepnya itu kan, step belajar itu menghafal. Anak-anak kecil menghafal Quran, anak-anak kecil menghafal matan-matan fikih, matan-matan akidah dan seterusnya. Paham? Belum paham. Nah, berapa banyak anak-anak kecil yang belum bisa baca Quran, belum bisa baca hadis, suruh baca nggak bisa. Coba anak kecil itu suruh baca surat An-Naba itu yang kelas 1. Nggak bisa, tapi ada anak kelas 1 yang sudah bisa
atau sudah hafal An-Naba, tapi suruh baca surat An-Naba. Ada ya, ada yang belum bisa baca Quran banyak, tapi dia hafal gitu ya. Ya nggak apa-apa, hafalin dulu yang penting. Ya. Kita lanjutkan. Masalah yang ke-111. Au ta'adzara illa bi thamanin kathirin yazidu ala thamanil mithli au liman ya'jizu an adaihi kadzalik. Ini masih menjelaskan tentang masalah yang terkait syarat seseorang boleh tayamum, yaitu al-'ajzu an isti'malil ma' aw li'adamihi. Di antara bentuk kasus seseorang tidak mampu menggunakan air adalah kondisi atau kasus yang disebutkan pada masalah yang 111 ini. Ya, ini masih masuk dalam kategori adamul ma'i hukman, ya. Tidak ada air secara hukum. Hakikatnya airnya ada, namun dia al-ajzu, tidak mampu menggunakan air tersebut. Kasusnya apa? Dia tidak mampu menggunakan air tersebut karena untuk mendapatkan air itu dia harus membeli. Dan hukum dalam jual beli itu apa, Pak? Hukum dalam jual beli, rumusnya apa? Semakin banyak barang, harga semakin murah. Saya nggak tahu itu nama istilah ekonominya, ya, yang jurusan ekonomi ini. Semakin sedikit komoditas, semakin sedikit barang, maka harganya akan semakin naik. Nah, ini wajar. Ketika seseorang dia tidak ada air, kemudian ada air, maka harga dimahalkan, dinaikkan. Akan tetapi di sini bisamanin kathirin. Jadi ada dua jenis saman. Saman itu harga, artinya harga. Samanun kathir wa samanul mithli. Ada harga standar, ada harga yang tidak standar, di luar akal. Nah, maka di antara fungsi atau tugas negara itu adalah untuk membuat kestabilan harga. Ya, jadi negara itu hadir supaya harga barang itu stabil. Artinya tidak boleh di satu tempat harganya sekian, di tempat yang lain lebih tinggi jauh. Nah, sehingga persaingan tidak sehat. Ya, persaingan tidak sehat. Nah, itu fungsi atau tugas pemerintah. Nah, di sini kalau kondisinya sudah seperti ini, ada harga standar yang diakui oleh masyarakat, ini harganya standar air sekian, 1 liternya sekian. Tapi karena paceklik harganya melambung tinggi. Orang-orang tidak bisa mendapatkan air. Sementara ada satu orang dia punya sumber air sendiri. Lalu karena semua orang membutuhkan air, harga dinaikkan. Nah, ketika seseorang dia tidak mampu membeli air tersebut, hakikatnya air kan ada, namun dia nggak mampu untuk menggunakan air itu karena dia tidak mampu membeli. Sehingga bagaimana saya harus berwudu dengan air sementara saya nggak bisa membeli? Untuk mendapatkan air itu harus dengan uang. Sehingga dia ta'adzara an isti'malil ma'. Dia itu tidak mampu menggunakan air karena ada uzur. Uzurnya apa? Dia tidak mampu membelinya karena harganya melambung tinggi. Yang dimaksud samanun katsir itu adalah yazidu ala thamanil misli. Harga yang melebihi harga standar, harga normal. Ya, samanul misli. Ya. Seperti kalau dalam fikih al-munakahat, ya, fikih nikah, itu kan ada namanya mahrul misli. Al-mahrul misli itu adalah mahar standar. Standar urf. Adat kebiasaan masyarakat sini berapa sih standarnya? Wanita itu dia memberikan atau mematok nilai maharnya berapa.
Ya ada yang 2 juta, ada yang sekian juta, mungkin ada yang hanya seperangkat alat sholat gitu ya. Itu sudah biasa. Tapi di sebagian pulau itu sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta. Jauh sekali ya. Pulau Jawa itu termasuk samanul mithlinya itu standarnya ya murah. Ya. Kalau dinilai dari nilai ya, nilai harga. Ya, makanya ya bersyukur yang dapat orang-orang sini ya. Tapi yang saya dengar kalau udah masuk ke daerah Sumatera, Sulawesi itu nilai maharnya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya Nabi SAW ya, di antara wanita yang terbaik itu adalah wanita yang maharnya itu murah. Ya, itu ciri-ciri wanita yang terbaik. Karena ini tidak menyulitkan bagi kaum laki-laki untuk melepas masa lajangnya. Tenang Mas Febri ya. Tenang. Tenang. Karena Nabi ya ini antara adat dan antara syariat, adat dan syariat. Ya. Kalau mampu ya nggak masalah. Cuma kalau yang nggak mampu ini kan bermasalah jadinya, ya, bermasalah. Maka cari peluang yang lain. Ya, kalau hidupnya di area seperti itu berarti cari peluang yang lain. Nah, itu kalimat thamanul misli atau mahrul misli. Ya, misli itu semisalnya atau yang dimaksud adalah standar. Mahar yang normal, mahar standar atau di sini harga yang standar. Nah, ini syarat yang pertama ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Jadi sebelum kita bertayamum harus dipastikan bahwa satu tidak ada air secara hakikatnya. Lalu beralih kepada kondisi yang kedua, ada air namun kita tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, kita ukur diri kita sendiri. Ketidakmampuan menggunakan air ini karena sebab apa? Ya. Karena sebab sakit atau cuaca ekstrim atau kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi disebutkan atau karena kondisi pacaklik misalkan tadi sehingga kita tidak mampu untuk membelinya. Tapi kalau seseorang itu mampu membelinya, para ulama menyebutkan dia harus beli untuk wudhu, tidak boleh beralih ke tayamum karena dia dianggap masih mampu. Ya. Dia belum masuk dalam kategori falam tajidu ma'an karena syarat untuk dibolehkan tayamum adalah tidak ada air. Itu syarat pokok ya. Syarat pertama yang pokok, tidak ada air. Ketika seseorang dia mendapatkan air meskipun harus membeli, itu masih dianggap ada air meskipun dengan cara membeli. Dengan cara membeli. Auliman ya'jizu an adaihi kadzalik, atau seseorang yang tidak mampu untuk membeli dengan harga yang standar. Ya harga standar aja nggak mampu, apalagi harga yang melambung tinggi. Ya artinya ini kondisi di mana seseorang ketika untuk mendapatkan air harus membeli. Ya, misalkan ini di atas kendaraan atau yang lainnya. Ya dalam kondisi yang dia harus membeli. Ya, artinya syarat pertama ini harus kita ukur apakah kita masuk dalam kategori ini. Kalau masuk berarti kita boleh bertayamum. Kalau tidak, maka kita tidak boleh bertayamum. Masalah yang ke-112, mas'alatun fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badanihi wa lam yumkin fi ba'dihi kal majruhi isti'malahu wa tayammama lil baqi li annahu khaifun ala nafsihi asbahal marid. Jika memungkinkan untuk menggunakan pada sebagian badannya, ya,
Walam yumkin fi ba'dihi, namun tidak memungkinkan untuk digunakan pada sebagian badan yang lain, ya, maksudnya adalah airnya. Jika ada air, jumlahnya, volumenya terbatas, dan hanya memungkinkan bisa digunakan untuk sebagian anggota tubuh dari yang wajib, ya, dari wudhu, namun tidak memungkinkan untuk digunakan pada sebagian anggota wudhu yang lainnya, seperti kal majruh, orang yang terluka, orang yang memiliki, ya, luka ini bisa luka karena tidak sengaja atau disengaja, luka karena jatuh atau luka karena dia operasi, ya, itu kan luka yang disengaja. Ista'malahu, maka dia tetap menggunakan air tersebut pada sebagian anggota wudhu yang memungkinkan, dan dia mentayamumkan anggota tubuh lain yang tersisa, ya, yang tersisa. Li'annahu khaifun ala nafsihi, karena dia takut atau merasa khawatir terhadap dirinya, asbahal marid, sebagaimana orang sakit. Jadi ilahnya di sini, sebab dibolehkan tayamum di sini karena dia masuk kategori khaifun ala nafsihi. Tadi kan ada khaufun ala nafsihi au malihi fi talabihi. Nah, jadi kasus yang di masalah 112 ini adalah air volumenya terbatas. Kalau dipakai untuk wudhu tidak cukup, masih ada anggota wudhu yang lain yang tidak terbasuh. Lalu apa yang dia lakukan? Maka dalam madhab Hambali, dia berwudu untuk membasuh anggota wudu yang mungkin dia lakukan, sisanya ditayamumkan. Ya. Sisanya ditayamumkan. Kalau di sini dicontohkan kal majruh, orang yang terluka. Orang yang terluka, kecelakaan kah, atau tadi habis operasi kah? Maka dia boleh melakukan hal yang demikian karena dia masuk wa in kuntum mardha, jika kalian itu sakit. Nah, maka di sini asbahal marid, sakit itu menjadi sebab seseorang boleh untuk bertayamum. Ya, boleh bertayamum. Falam tajidu ma'an, namun dia tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air disebut adalah al-ajzu an istimalihi, tidak mampu menggunakan air, tidak ada air secara hukum, ya, secara hukum. Ya. Jadi dalam madhab Hambali itu pendapatnya adalah al-jam'u, menggabungkan antara wudu dengan tayamum, ya. Jadi kalau airnya tidak cukup, maka dalam madhab Hambali pakailah air tersebut. Ya. Jadi dia bukan dihadapkan pada pilihan mati atau tidak mati ketika menggunakan air itu, tidak. Nah, tapi dia dihadapkan pada airnya ini nggak cukup nih, airnya nggak cukup kalau untuk wudhu, ya nggak cukup, sehingga dia gunakanlah air tersebut untuk membasuh anggota tubuh yang memungkinkan, adapun sisanya ditayamumkan. Nah, ditayamumkan. Yang menjadi pertanyaan adalah caranya gimana Pak? Itu ya. Kira-kira gimana caranya? Karena orang yang terluka itu ketika bertayamum kan tidak disyaratkan faqdul atau fuqdanil ma', ketidakadaan air gitu ya. Karena airnya ada. Namun dia contoh ini dulu ya, satu-satu dulu. Majruh, kal majruh di sini, orang yang terluka, misalkan habis kecelakaan atau habis operasi, ya habis operasi mungkin di tangan, yang di bagian anggota wudu. Syarat bagi orang yang terluka tersebut untuk bisa tayamum adalah bukan karena tidak ada air, tapi ketidakmampuan untuk menggunakan air. Ketidakmampuan untuk menggunakan air. Nah, ketidakmampuan untuk menggunakan air ini
kan hanya terbatas pada anggota yang terluka tadi. Apakah anggota tubuh yang lain masih mampu? Masih mampu. Katakanlah operasinya di tangan, dia jatuh dari motor, patah tulang, ya, patah tulang. Kemudian habis di operasi, kemudian tulangnya dibetulkan, dipen, kemudian dijahit lagi, gipsum. Nah, sehingga dia tidak bisa menggunakan air ketika berwudu. Kaki masih bisa? Masih bisa. Nah, bagaimana cara dia berwudu dan bertayamum menggunakan dua cara bersuci ini, menggabungkan. Karena nanti ada sebagian pendapat yang memilih tidak boleh digabungkan. Kenapa nggak boleh digabungkan? Karena tayamum dengan wudu itu apa posisinya? Wudu itu adalah thaharah asli, bersuci yang asal. Asal bersuci adalah berwudu. Penggantinya apa? Tayamum. Bagaimana antara thaharah asliyah dengan thaharah batilah digabungkan? Pengganti sama yang diganti kok digabungkan? Dalam permainan bola misalkan, ya Mas Febri. Kalau bola itu 1/11 berapa jumlahnya? Wong bal-balan kan, bal-balan. Seklub gue nek main tengah lapangan berapa jumlahnya? 10-11. Oke banget. Apa 6? 6 ya. 11 ya, 11. Nah, Mas Febri lagi gemes-gemesnya dela-dela ngegolno ora mlebu-mlebu. Tiba-tiba dipanggil sama pelatihnya. Diganti. Kamu diganti. Ya. Diganti. Diganti sama Mas Cahyo. Lah Mas Febri ora gelem. Ya wis sing diganti karo sing ngganti bal-balan kabeh. Ya dadi 12 lawan 11. Nah kan nggak mungkin yang diganti sama yang penggantinya itu bersatu dalam satu tempat. Ya ini di sini orang wudu sama tayamum digabungkan, nggak mungkin. Pengganti sama yang diganti kok digabungkan. Nah, ada yang membantah ya pendapat ini, ada yang membantah demikian. Tapi kalau dalam mazhab Hambali tetap dia berpendapat bahwa ketika ada air yang tidak mencukupi namun memungkinkan dipakai pada sebagian anggota wudu yang wajib dibasuh, maka pakai, sisanya ditayamumkan. Nah, khusus untuk al-majruh, ya al-majruh orang yang terluka. Orang yang terluka karena dia tidak disyaratkan tidak ada air di situ, ya. Orang yang luka itu kan tidak disyaratkan harus tidak ada air dia baru boleh tayamum, airnya ada. Maka fala haraja an yatayammama qabla ghusli baqiyatil a'dha. Yang menjadi pertanyaan kan dia tayamum dulu atau dia wudu dulu, gitu kan? Dia tayamum dulu atau wudu dulu atau dia wudu dulu atau tayamum dulu. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau melihat kepada konteks ini bahwa orang yang terluka itu tidak disyaratkan harus tidak ada air. Dia boleh tayamum. Maka dia boleh bertayamum dulu. Dia tayamum seperti kemarin kaifiahnya. Tepuk dalam mazhab Hambali. Pendapat yang pertama. Sekali tepukan cukup untuk wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Selesai. Dengan niat tayamum itu adalah untuk menggantikan bersuci anggota tubuh yang nanti tidak terkena air. Yang tidak terkena air. Itu kan? Jadi boleh tayamum di awal. Boleh tayamum di awal. Tayamum dulu, selesai. Lalu kemudian dia baru menggunakan air, berwudu, kumur-kumur, cuci muka. Kemudian setelah itu habis airnya. Ya. Jadi boleh tayamum dulu baru wudu. Atau dia gini Mas Febri, wah Mas ambilin itu dong, debu di kebun itu. Pakai apa? Pakai nampan, Dia wudu dulu, tangan, muka, ya selesai, basah gitu kan. Kaki belum kebasuh ini, tayamum. Plok, nangkene pasir rok, kurau maning. Ya itu kotor maning, ya. Paham nggak Mas Febri? Ya.
Makanya dia tayamum dulu baru wudu. Karena air itu kan basah. Basah itu kan dia bisa melekatkan kepada benda-benda, apalagi kelasnya debu gitu ya, pasir-pasir debu kayak gitu, tanah. Ya. Sehingga yang layak, yang benar itu di sini dia boleh tayamum dulu baru berwudu. Ya. Kalau dia wudu dulu baru tayamum, nanti jadi kotor muka dan tangannya. Muka dan tangannya. Namun jika kita melihat kepada maknanya, apa maknanya? Yang namanya tayamum itu kan pengganti, toharoh badilah, toharoh pengganti. Kita misalkan ada air segini, ada air 1/4 gelas, mau dipakai untuk berwudu. Nah, kita bisa mengukur nggak kira-kira ini habis dipakai untuk apa aja? Wah, apa ya ini kira-kira, apa untuk cuci muka aja, apa bisa sampai tangan dan seterusnya, apa sampai bisa mengusap kepala. Nah, kita belum bisa mengukurnya, sehingga yang lebih meyakinkan itu adalah kita pakai ini dulu air sampai sebatas mana air ini habis digunakan, baru yang tersisa kita bertayamum, sisanya kita tayamumkan. Lebih yakin, ya, lebih yakin. Dan tayamum itu adalah dari sisi maknanya dia sebagai toharoh badilah, pengganti. Jadi kita merasa, oh karena sisa yang tidak terkena air ini, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Itu bisa lebih terukur. Berbeda dengan yang tadi, tayamum dulu dengan niatan untuk anggota yang tidak terbasuh. Tapi disebutkan secara umum, anggota apa tadi? Ya belum diketahui karena belum berwudu. Sementara airnya sekian, nah itu belum bisa terukur, gitu ya. Jadi di sini ketika di dalam madhab Hambali, ketika airnya tidak mencukupi, maka pendapat di dalam madhab Hambali adalah gunakan air itu secukupnya untuk berwudu, sisanya ditayamumkan. Ya. Ini masuk dalam kasus andai kita habis katakanlah operasi atau kita jatuh terluka, kemudian ada perban di dalam ininya dan kita nggak mampu menggunakan air, maka dalam pendapat Hambali itu yang tidak terkena air itu ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Saya habiskan supaya besok masuk syarat yang kedua. Masalah yang ke-113, mas'alatun wa in wajada ma'an la yakfi illa ba'dha badanihi li taharatihi lazimahu isti'maluhu wa tayammama lil baqi liqaulihi alaihi salam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini dalilnya tentang penjelasan tadi. Hadza in kana junuban wa in kana muhdisan fa'ala wajhaini. Ahaduhuma yalzamuhu isti'maluhu kal junub wa thani la yalzamuhu wa hadha mabniyun ala wujubil muwalati wa fiha riwayatani fa in qulna bi wujubiha lam yalzamhu isti'maluhu li'annahu la yufidu wa in qulna innaha ghairu wajibatin lazimahu li'annaha tufidu raf'al hadasi an ba'di badanihi. Wa ammal janabatu falaysa fiha muwalatun li'anna al-asla 'adamul muwalati fi at-taharataini li'anna Allah amara bil ghusli fiha la ghairu wa innama wajabat fil wudu'i li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara alladhi ra'a fi qadamihi lum'atan lam yusibha al-ma'u bi i'adati al-wudu'i was-salati akhrajahu Abu Dawud wa baqiya ghuslul jinabati 'alal asli. Ya. Dalil yang menjelaskan bahwa kalau airnya tidak mencukupi, maka dalam madhab Hambali gunakan air tersebut untuk wudu, sisanya adalah ditayamumkan. Ini sebagaimana hadis yang maknanya secara umum, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin," jika aku memerintahkan satu perkara,
fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Nabi memerintahkan kita untuk berwudu, namun airnya tidak mencukupi, medianya tidak mencukupi, maka gunakan air wudu itu sesuai dengan kemampuan kalian. Hanya mencukupi untuk 2 anggota yang wajib dibasuh, maka gunakan. Sisanya tayamum, ya, sisanya tayamum. Hada in kana junuban, dalam penjelasan beliau bahwa ini kalau junub. Ini kalau junub. Kalau junub sepakat gunakan sebagian air untuk mandi, ya, gunakan sebagian untuk bersuci, sisanya tayamum. Wasani, adapun in kana muhdisan, kalau dia hadas kecil, fa'ala wajhaini, ada 2 cara atau 2 pendapat. Ya. Jadi kalau junub pendapatnya 1, gunakan air semampunya. Misalkan air ini segelas ini, Mas Febri, bisa nggak mandi segini? Ya, bisa nggak? Oh, biasanya setorenteng, ya, semenek, ya gimana ini ya? Nah, jadi kalau junub, ya, lagi paceklik gak ada air, musim kemarau panjang, tiba-tiba junub, air cuma ada di sini segini di sumur, ya udah pakai dulu semampunya, sisanya tayamum. Itu kalau junub, sepakat. Ya. Tapi kalau muhdis, buang angin, buang air kecil, muhdis, maka ada 2. Yang pertama, ini wajib digunakan dulu, ya. Seberapa habis, baru sisa yang belum terbasuh dia bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu pakai air, langsung beralih kepada tayamum. Itu pendapat yang kedua. Kalau muhdis, ya, kalau hadas kecil. Pendapat yang pertama, pakai semampunya, airnya dulu, pakai semampunya sebisa mungkin, sisanya ditayamumkan. Caranya tadi ya yang lebih enak ya cara yang kedua, yaitu berwudu dulu semampunya, lalu kemudian setelah selesai anggota yang belum terbasuh ditayamumkan. Lalu bagaimana dengan tangan kita atau muka kita yang katakanlah dia terbasuh dan masih basah? Maka dikeringkan dulu dengan mindil handuk. Hukumnya boleh? Boleh. Berwudu dikeringkan hukumnya boleh. Ya. Jadi boleh. Jadi misalkan kita habis wudu, kita biasa dikeringkan pakai handuk, enggak apa-apa. Kalau dikeringkan, sebagian ulama enggak dikeringkan itu juga bagus. Karena itu mengatakan bahwa itu akan menjadi saksi-saksi kita nanti pada hari kiamat. Jangan dikeringkan, biarkan dia mengering sendiri. Ya. Yang dikeringkan juga ada dalilnya, ada landasannya. Bil mindil, yaitu dengan handuk. Nah, tadi caranya adalah ketika kita mau mengambil pendapat yang pertama, yaitu kita pakai dulu air tersebut semampunya. Setelah itu bagian yang basah, yang itu masuk pada bagian tayamum, keringkan dengan handuk. Setelah itu kita tayamum. Nah, jadi kan nggak mungkin bercampur debu-debu atau tanah di muka dan tangan kita. Itu caranya. Yang kedua, tidak perlu memakai air tersebut, langsung beralih kepada tayamum. Wa hadza mabniun ala wujubil muwallah. Kenapa ini berbeda pendapat? Karena perbedaan mereka terkait wajib tidaknya al-muwalah di dalam wudu. Muwalah itu apa? Berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya, ya. Selain 4 itu kan ada rukun wudu, niat, ya, niat. Kemudian yang 4 membasuh tangan, wajah, kemudian mengusap kepala, kaki, membasuh kaki. Ditambah tertib dan muwalah. Tertib dan muwalah ini diambil dari mana dalilnya? Dalilnya itu kan diambil dari konteks yang ada di ayat itu. Karena di ayat itu disebutkan secara tertib. Ayat itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dilihat, wah ini kan urutan disebutkannya, pakai huruf waw. Berarti tertib itu wajib di situ. Jadi bukan
ada perintah tartib di situ. Itu hanya disimpulkan oleh para ulama, oleh para mufassir, bahwa di antara rukun wudu adalah harus tartib. Yang namanya mualah itu berkesinambungan, ya, berdekatan urutannya. Yaitu sebelum anggota tubuh yang lain mengering, maka itu masuk dalam kategori mualah, ya, berdekatan, berkesinambungan, berketerusan. Misalkan setelah membasuh muka, kita langsung membasuh tangan, setelah itu mengusap kepala dan seterusnya. Sampai anggota tersebut belum mengering, kita tidak boleh berwudu dengan membasuh tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, mencuci muka, setelah itu kita ntarlah tak lanjutin, mau belanja dulu ke pasar, muter-muter di pasar setengah jam. Tadi wudunya sampai mana ya? Sampai membasuh muka, baru dilanjutkan. Itu sudah mengering. Itu tidak mualah namanya. Nah, di sini perbedaan ini disebabkan karena perbedaan apakah mualah itu wajib di dalam wudu atau tidak. Kalau berpendapat bahwa mualah itu hukumnya wajib, wa in qulna bi wujubiha lam yalzamhu isti'maluhu. Tidak wajib menggunakan air, langsung bertayamum. Karena mualah itu kan harus terus-menerus. Anggota tubuh dengan anggota wudu yang satu dengan anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain itu harus berdekatan sebelum airnya mengering, berkesinambungan. Maka ketika seseorang hanya memakai air sedikit saja untuk wudu, kemudian terputus karena habis, kemudian dia beralih ke tayamum, padahal anggota wudu yang lain belum terbasuh. Berarti syarat wajib mualahnya belum terpenuhi. Maka karena ini tidak mungkin terpenuhi, langsung beralih ke tayamum. Nah, sehingga di sini disebutkan fa in qulna bi wujubil muallah, fa in qulna bi wujubiha lam yalzamhu isti'maluhu li'annahu la yufidu raf'al hadas. Karena wudu ini jadi enggak berfungsi. Fungsi wudu itu adalah mengangkat hadas. Hadas itu apa? Kotor secara maknawi, buang angin, kotor secara maknawi. Dengan wudu menjadi bersih. Namun wudunya tidak sempurna karena mualahnya tidak terpenuhi. Sementara mualah itu bagian dari rukun, wujub, hukumnya wajib. Nah, dia tidak terpenuhi karena airnya sudah habis duluan. Sebelum dia mendapatkan air yang lain sudah mengering. Maka di sini wudu yang tidak lengkap tadi la yufidu raf'al hadas. Fungsi mengangkat hadasnya tidak terpenuhi, sehingga kalau tidak mengangkat hadas dari wudu tersebut tidak terpenuhi, maka langsung beralih aja kepada toharoh pengganti, yaitu toharoh badilah. Itu yang pendapat pertama. Wa in qulna innaha ghairu wajibatin lazimahu. Namun jika kita di sini muallif mengatakan jika kita berpendapat bahwa mualah itu tidak wajib, maka dia wajib menggunakan air semampunya, sisanya tayamum. Itu caranya. Kenapa? Karena wudu yang tadi tetap dimaknai tufidu raf'al hadas, dia dihukumi mengangkat hadas, mampu mengangkat hadas an ba'di badanihi, dari sebagian anggota tubuhnya tadi yang terkena air. Jadi yang terangkat hadasnya hanya sebagian terkena air. Maksudnya gini, kalau berwudu itu kan mengangkat hadas, ya. Katakanlah gini, orang buang angin, maka seluruh tubuhnya menjadi kotor secara maknawi. Kemudian dia berwudu, maka wudu itu mengangkat hadas, artinya menjadikan dia bersih. Mana yang mampu terbasuh dengan air yang terbatas ini? Katakanlah tangan, muka, kepala. Maka bagian yang terbasuh itulah yang kemudian menjadi bersih atau suci. Sisanya masih dianggap kotor secara maknawi. Bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Nah, jadi dengan tayamum. Makanya nanti ini pengaruhnya kepada pendapat apakah tayamum itu mengangkat hadas atau hanya membolehkan untuk seseorang melakukan ibadah yang di situ disyaratkan wudu saja. Contohnya sholat. Kita spesifik pada sholat. Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau tayamum itu membolehkan seseorang untuk sholat? Konsekuensinya lebar, konsekuensinya panjang.
Ya, insya Allah itu yang akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang itu. Wa ammal jinabatu falaysa fiha muwalah. Adapun junub itu tidak ada muwalah. Junub itu enggak ada muwalah. Mandi junub itu enggak ada muwalah. Makanya ada orang yang nyemplung langsung ke sungai atau ke kolam, kemudian yang penting dia silam, kemudian naik lagi, itu sudah sah. Li'annal asla adamul muwalati fit taharataini. Hukum asalnya pada wudu maupun mandi junub itu tidak ada muwalah. Hukum asalnya. Li'annallaha amara bil ghasli fiha la ghairu. Karena Allah hanya memerintahkan membasuh saja, mencuci saja anggota tubuh tersebut. Wa innama wajabat fil wudu'i. Kemudian diwajibkan pada wudu li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara alladhi ra'a fi qadamihi lum'atan lam yusibhal ma'u bi'i'adatil wudu'i wassalah. Kemudian di dalam wudu menjadi diwajibkan karena Nabi memerintahkan kepada seseorang yang ketika berwudu di dalam kakinya masih ada bagian sebesar koin yang kering tidak terbasuh air dengan mengulangi wudunya dan sholatnya. Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW melihat ada seseorang wudu, di bagian kakinya itu masih ada yang tidak terbasuh padahal sebesar koin, lum'atun ini segini, sebesar koin. Itu masih kering, belum terbasuh. Ini yang wudunya terburu-buru, tidak hati-hati. Padahal kaki itu adalah bagian anggota wudu yang terakhir. Muka selesai, tangan selesai, kepala selesai, semua sudah terbasuh. Dalam konteks ini semua muka, tangan, kepala itu terbasuh, terusap dengan sempurna. Kaki yang tidak sempurna, Nabi melihatnya. Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudu. Andai itu mualah di situ tidak diwajibkan, ya. Tentu Nabi SAW hanya memerintahkan membasuh yang bagian tidak kering saja. Ya, tidak kering saja. Udah basuh aja itu basuh. Kan enggak. Nabi harus menyuruh untuk mengulangi semuanya. Ulangi wudunya, a'idu al-wudu wassalah. Ulangi wudunya dan ulangi sholatnya. Sehingga di sini sebagian ulama berpendapat bahwa mualah hukumnya wajib, sebagian yang lain berpendapat mualah hukumnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Saya sering sampaikan bahwa untuk merespon atau mensikapi terhadap pendapat-pendapat yang semacam ini dalam satu madhab pun ada beberapa pendapat. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Para ulama sering menyebutkan bahwa mustahab dianjurkan keluar dari perbedaan atau perselisihan para ulama. Keluar dari perselisihan para ulama, hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Yang diperselisihkan apa dalam hal ini? Yang diperselisihkan adalah mualah itu hukumnya wajib atau tidak. Sebagian berpendapat tidak, sebagian berpendapat wajib. Ya. Kalau seseorang mengatakan, wah saya ambil ajalah pendapat yang tidak wajib, maka dia akan dibantah. Loh kamu kok nggak mualah wudunya? Oh iya. Supaya tidak dibantah sama orang apa? Ya udah wudunya harus mualah, jangan dijeda-jeda wudunya. Wudu yang baik, yang sempurna, asbihul wudu, wudulah yang lengkap, yang sempurna. Sempurna, nggak ada yang kering, nggak ada yang ini, tertib dan seterusnya. Nggak ada orang yang membantah, nggak ada orang yang merespon. Wudu kamu bagus, bukan menyelisihinya. Maka ini keluar dari khilaf, ya. Makanya karena itu ambil hal-hal yang ya membuat kita lengkap, sempurna sehingga tidak ada orang yang mengkritisi. Karena itu cara kita keluar dari khilaf para ulama. Sebagai contoh misalkan untuk lebih sederhana lagi ya pemahaman kita terhadap mengusap kepala misalkan. Mengusap kepala kalau kita lihat di beberapa hadis kan banyak itu caranya. Ada yang sebagian mazhab mengatakan sebagian kepala saja itu sudah dihukumi mengusap kepala dulu pada pembahasan wudu. Kenapa? Karena yang namanya kepala ya ini, meskipun sebagian aja disebut kepala. Kamu jewer, kamu ngeplak orang kan keplak sebagian kepala aja, mukul sebagian aja. Tapi kita menyebutnya dia mukul kepala saya, padahal cuma dipukul sebagian.
Ya kan? Maka dari makna itu sebagian ulama mengatakan kalau mengusap sebagian saja itu sudah dianggap sebagai mengusap kepala, masuk dalam makna wamsahu biruusikum. Kemudian ada metode yang sempurna yang dari depan ke belakang, kemudian dari belakang kemudian dikedepankan lagi langsung ke telinga. Itu disebutkan di dalam hadis yang cukup lengkap. Nah, kalau seseorang dia mengusap hanya sebagian kepala saja, misalkan buka peci, plik kayak gini. Maka yang lain yang dia biasanya lengkap akan merespon, loh kok kamu wudunya gitu? Nah, khilaf kan jadinya, ya orang saya berpendapat ini sah kok. Nah dia, enggak harus sempurna gitu. Nah, tapi kalau dia mengerjakan yang sempurna kayak gini, pakai cara yang dari depan, kemudian ke belakang dan seterusnya ke telinga, maka orang yang biasanya hanya wudu sebagian, oh dia lebih lengkap, bagus itu, bagus. Maka al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu dianjurkan mustahab. Cari yang tidak diperselisihkan, maka itu lebih aman dan insya Allah lebih menenangkan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.